Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 117. Setengah bulan kemudian, batas bumi besar mulai melonjak dengan kabut dari kejauhan. Itu kabur dan tidak jelas, dan suara keras terus-menerus keluar dari dalamnya. Itu mengguncang dunia, dan itu menembakkan banyak helai cahaya warna-warni. Semua orang di dalam Broken Sky City terkejut, seolah-olah dewa kuno telah terbangun dari tidurnya. Dari dalam kabut muncul dua mata, dan untaian kilat melesat keluar dari dalam pupilnya. Kekacauan primal melonjak dalam batas-batas bumi yang besar, dan kilat terjalin. Guntur memekakkan telinga meraung, dan hujan deras turun, seolah-olah hari penghakiman sudah dekat. Itu akan datang, 100 pegunungan yang menghancurkan muncul. Rutenya terbuka, dan dunia sedang merekonstruksi. Semua orang dari generasi yang lebih tua membuka mata mereka lebar-lebar, dan dengan gugup menonton dengan hati-hati. Area tanah ini biasanya agak datar. Sekarang, bagaimanapun, ada beberapa bayangan samar, membusungkan tanah menjadi pegunungan yang samar-samar terlihat. Namun, jika mereka amati dengan cermat, daratan besar itu tampak sama datarnya dengan sebelumnya. Bayangan itu berasal dari alam yang berbeda, dipisahkan oleh kehampaan yang tak berujung, hanya muncul sekarang. Itu akan datang. Bagaimanapun, itu memang menciptakan dunia lain. Namun, itu hanya dibuka hari ini, dan ini adalah kesempatan yang sangat langka. Anak-anak, kesempatan Anda telah datang. Anda semua mungkin mendapatkan peluang besar di dalam, atau Anda mungkin mati dan dikuburkan di dalam tanah itu. Pilih kesempatan mana untuk menangkap dirimu sendiri. Seorang tetua berteriak keras, mengguncang seluruh Broken Sky City. Kalian semua masih punya sedikit waktu. Cepat pergi dan bersiaplah. Seorang senior penting angkat bicara. Beberapa ratus tahun yang lalu, ada seorang individu luar biasa yang muncul dari dalam 100 Shattering Mountains. Setelah dia kembali, dia terbang ke langit, dan pada akhirnya, dia menjadi seorang kaisar. Ada orang lain yang lolos dari kematian, dan menjadi pendiri tertinggi setelah kembali. Bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk membicarakan periode waktu lebih awal dari ini. Ada beberapa nama yang berkedip-kedip dengan aura dewa. Mereka menunjukkan penghinaan mereka terhadap kuno dan modern, mengguncang sejarah bumi yang tak terbatas. Hanya dalam sepersekian detik, seluruh Broken Sky City menjadi kacau. Semua orang bergerak, dan semua jenis ras muncul. Ada monyet ilahi terbang, batu-batu yang mampu terbang, kupu-kupu iblis dengan sayap bergetar, raksasa setinggi lebih dari 10 meter, pengkhianat yang berakar di kehampaan. Masing-masing dan setiap makhluk berkedip-kedip dengan simbol, dan siap menyerbu ke dalam batas bumi besar setiap saat. Tentu saja, yang paling umum masih ras manusia. Semua jenis keluarga besar dan kuno, agama tingkat atas, dan keluarga kekaisaran kuno Delel menutupi tanah. Mereka banyak dan padat saat mereka berdiri di depan tembok kota. Murid junior kecil, apa yang kamu lakukan? Cepat, kita tidak bisa menjadi yang terakhir masukkan. Beberapa murid Heaven Mending Pavilion dengan cemas mendesak si kecil. Makanan enak tidak perlu takut terlambat. Saya sedang mengurus sesuatu, jadi kalian bisa pergi dulu. Si kecil mengeluarkan semua jenis paket besar dan kecil dan menumpuknya bersama-sama, seolah-olah dia sedang membangun rumah. Ini membuat 5 murid Heaven Mending Pavilion menjadi tercengang. Apakah Anda pergi sebagai turis atau berkelahi dengan orang lain? Mengapa Anda membawa begitu banyak barang? Itu benar-benar tidak masuk akal. Baiklah, aku sudah selesai merapikan. Akhirnya, si kecil mengangkat karung rami besar dan bergegas.
monster tua Tao Ye dari Heaven Mending Pavilion juga sedikit terdiam. Yang lain semua membawa bubuk obat dan persenjataan, namun mengapa bocah kecil ini keluar dari dapur, membawa segala macam barang acak? Tidak banyak waktu yang tersisa, jadi Tao Ye tidak bertanya terlalu banyak. Dia membawa para pemuda bersamanya saat dia menuju gerbang kota. Senior, apakah ada artefak berharga? Biarkan saya meminjam salah satunya, atau mungkin beberapa wadah batu giok yang bisa menampung banyak barang. Membawa karung besar ini terlalu merepotkan, kata pria kecil itu. Kami tidak punya. Tao Ye menggelengkan kepalanya, dan tidak punya waktu untuk memarahinya. Dia dengan cepat membawa yang lain dan menyerbu tembok kota. Hong! Kekacauan utama yang datang dari batas bumi yang besar menjadi semakin padat. Pada akhirnya, itu seperti gelombang berwarna putih saat melonjak dan meraung, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Ombak meluap di langit, dan menciptakan hamparan putih yang luas. Itu melonjak naik dan turun dengan keras, menghancurkan sampai semua langit dan bumi mulai bergemuruh. Itu sangat kejam dan mengejutkan. Itu adalah rentetan aura kekacauan utama, dan secara tak terduga sangat menakutkan. Banyak orang merasa seolah-olah setengah dari umur mereka telah menghilang dalam sekejap. Itu benar-benar adegan sekali seumur hidup, dan sangat megah. Seolah-olah ribuan pria dan kuda berlari kencang dan jutaan tentara membantai mereka. Suara gemuruh terdengar, dan kabut putih menghantam langit, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Hong! Akhirnya, suara keras menggelegar, dan aura kekacauan utama tiba. Banyak orang benar-benar ketakutan, dan mereka mengira mereka sedang ditelan. Segera setelah itu, mereka menyadari bahwa langit dan bumi tampak terbelah, dan hamparan putih yang luas mengelilingi mereka. Diberi nama Broken Sky City, nama ini benar-benar masuk akal. Semua orang menghela nafas. Pada saat yang sama, altar yang telah berlumuran darah orang-orang kudus di pusat kota mulai memancarkan cahaya redup. Itu tampak seperti telah dihidupkan kembali, itu penuh dengan kehidupan, dan tampak seolah-olah telah mendapatkan kembali kejayaannya. Tidak perlu menunggu. The 100 Shattering Mountains terbuka, dan kita bisa masuk sekarang juga. Sebuah teriakan keras terdengar, dan seekor kera tua melemparkan anaknya. Setelah itu, seekor naga banjir satu melayang lewat, memasuki kabut kekacauan utama. Segera setelah itu, seekor burung besar berwarna emas menghantam langit, menghilang ke dalam kekacauan utama. Seekor kupu-kupu iblis mengepakkan sayapnya, menerobos langit, dan dengan cepat masuk. Dua naga giok putih secara bersamaan bergegas masuk. Mereka menginjak-injak bumi yang luas, menciptakan suara gemuruh. Pada saat itu, semua jenis makhluk mulai bergerak, dan mereka semua bersiap untuk memasuki kabut. Tidak ada satupun yang tidak ingin menjadi yang pertama memasuki 100 pegunungan yang menghancurkan dan mendapatkan peluang terbesar. Manusia secara alami tidak ingin ketinggalan, dan melompat untuk mengejar mereka. Ada beberapa yang sudah tiba di depan dan mengungkapkan artefak berharga mereka. Mereka berpacu melawan raksasa setinggi 10 meter, dan bertarung dengan keturunan burung dewa. Di batas bumi yang besar, hanya ada satu gerbang. Meskipun itu sangat besar, ada terlalu banyak orang yang mencoba masuk. Mustahil bagi mereka semua untuk masuk pada saat yang sama, dan banyak orang terjebak di luar. Sampai pada titik di mana pertempuran sengit terjadi, dan ada beberapa makhluk yang mulai bertarung. Paviliun Mending Surga terjebak di dalam kelompok orang itu, dan karung besar lelaki kecil itu secara alami menyebabkan orang-orang menatapnya. Semua makhluk yang melihatnya merasa sangat aneh. Ada banyak tetua klan yang mengirim murid mereka, dan mereka juga mengungkapkan ekspresi aneh saat mereka memandangnya. Ada seseorang yang tidak bisa menahan diri lagi, dan bertanya, "Teman kecil, apa sebenarnya yang kamu bawa?" "Mereka semua adalah harta karun."
Pria kecil itu melemparkan karung itu ke bawah dengan suara dentang dan duduk di atasnya. Bagaimanapun, jalan di depan terhalang dan sulit untuk maju sekarang. Jika semuanya adalah harta karun, mengapa tasnya begitu besar? Tak satu pun dari mereka yang mempercayainya, dan bahkan beberapa makhluk ras lain tercengang. Tentu saja. Pria kecil itu menampar karung di bawah pantatnya, dan memiliki pandangan yang sempurna di matanya. Sekolah bangsawan memang kuat, memberi murid-murid mereka begitu banyak harta. Itu benar-benar membuat kami memuja. Ada orang yang merasa tersentuh. Tokoh utama paviliun surga mending, Tao Ye, merasakan wajah tuanya mengalami demam. Harta macam apa itu? Dalam perjalanan ke sini, dia dengan jelas mendengar suara dentingan pot dan mangkuk. Di dekatnya, beberapa orang menunjukkan kilatan tak menyenangkan di mata mereka. Mereka semua mengincar si kecil, dan jelas mereka ingin mencuri darinya. Aku memperingatkan kalian, jangan mengarahkan matamu pada harta karunku. Kalau tidak, aku akan melemparkan kalian masing-masing ke dalam rebusan. Si kecil memelototi makhluk-makhluk dari ras lain. Seolah-olah dia melindungi makanannya dan mempertahankan karung besarnya. Semua tetua manusia di sekitarnya semua tertawa dan salah satu dari mereka berkata, "Teman kecil, bisakah kamu mengizinkan kami melihat harta apa yang ada di dalamnya? Saya sudah sangat tua, tentu saja saya tidak akan mencoba mencuri dari Anda." Baik. Si kecil tampak agak enggan, dan perlahan membuka karung besar itu. Semua orang mulai melihat ke arahnya, dan menjulurkan leher mereka untuk melihat apa sebenarnya itu. Bahkan orang-orang dari ras lain tidak terkecuali, dan rasa ingin tahu terpancar dari dalam mata mereka. Hanya wajah Tao Ye yang benar-benar merah, dan dia ingin berbalik dan pergi. Dia menampar pria kecil itu dan berkata, "Harta macam apa yang bisa kamu berikan? Cepat dan simpan. Sulit untuk dibawa jika ada terlalu banyak barang. Beri saya semacam artefak berharga atau toples roh sehingga saya bisa menempatkan barang-barang ini di dalamnya." Pria kecil itu mengulurkan tangannya saat dia bertanya. "Tidak punya?" Tao Ye sangat marah. Anak ini memanfaatkan kesempatan untuk memerasnya. "Ayo, buka. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya." Orang-orang di sekitarnya semua tidak puas. Tentu. Si kecil dengan cepat membuka karung, dan semua barang jatuh. Sekelompok orang menjulurkan leher mereka, dan mengalihkan pandangan mereka untuk melihat. Mereka langsung tercengang, "Ini harta macam apa ini?" Untuk waktu yang lama, semua orang terdiam. Anak ini hanyalah penipu, membuat hati orang lelah. Aku berkata, "Nak, apakah kamu yakin kamu tidak menjarah dapur beberapa keluarga?" Seorang penatua berbicara. "Bagaimana Anda tahu?" Si kecil membuka matanya lebar-lebar, dan segera mulai menjelaskan, "Saya tidak merampok seseorang secara acak, saya meninggalkan pesan. Saya memastikan untuk meninggalkan nama sekolah saya, dan mengatakan bahwa ini untuk pinjaman, dan di masa depan, mereka bisa pergi ke Tanah Suci untuk mendapatkannya kembali." Sosok kepala paviliun surga mending Tao Ye yang wajahnya sebelumnya merah sekarang menjadi hitam, bahkan sampai matanya akan menjadi hitam. Penipuan kecil ini terlalu kurang dalam arti moral. Bagaimana dia bisa melakukan hal semacam ini? Itu hanya membuat mereka kehilangan terlalu banyak muka. Paviliun mending surga yang megah diperlukan untuk mengambil alih jenis barang ini. Dia lebih suka bajingan kecil ini benar-benar merampok sesuatu dan menjarah beberapa ahli daripada melakukan sesuatu seperti ini. Ini benar-benar tak tertahankan untuk paviliun mending surga, benar-benar penipuan. Semua orang ketakutan. Tidak ada yang bisa mengira bahwa yang disebut harta karun adalah jenis barang ini. Beberapa makhluk segera menarik leher mereka. "Harta macam apa ini?"
Apakah dia bahkan bisa menggunakannya di Hundred Shattering Mountains? Setelah masuk, bocah busuk ini hanya akan menjadi umpan meriam. Kalian semua terlalu bodoh dan tidak tahu bagaimana bertahan hidup di hutan belantara. Pada saat itu, kalian semua pasti akan iri padaku tanpa henti. Singa panggang, Fei yang dimasak dengan lambat, sup tulang harimau. Kalian semua hanya perlu menonton dengan iri dari samping. Si kecil menyeka mulutnya. Tolong berhenti bicara. Kakak perempuan senior yang cantik di samping menutup mulutnya. Bertemu dengan adik kecil seperti ini benar-benar membuat mereka semua kehilangan banyak muka. Salah satu penatua penasaran, berjongkok untuk mengamati dengan cermat dari samping. Ini benar-benar aneh, ada setiap jenis bumbu. Dapur itu benar-benar dirampok. Mereka pergi, kita bisa masuk. Lautan orang di depan mereka menghilang, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah masuk. Para Genius Heaven Mending Pavilion sekali lagi melanjutkan perjalanan mereka. Mereka meninggalkan sosok kepala Tao Ye dan menuju ke gerbang raksasa yang bersinar. Dengan suara syua, mereka langsung melewatinya. Mereka melemparkan diri ke lorong, dan saat kabut-kabur berputar-putar, mereka tidak tahu kemana arahnya. Pergi, lanjutkan pengisian ke depan. Ada banyak lorong di sini, dan memilih rute yang berbeda akan mengarah ke wilayah yang berbeda dari Hundred Shattering Mountains. Ada tempat di mana rute terhubung, jadi cepat atau lambat, makhluk yang masuk dari berbagai daerah akan bertemu, kata seorang murid senior dari Heaven Mending Pavilion. Ini adalah apa yang Tao Ye katakan, dan berasal dari pengalaman pribadi pendahulunya. Saat masuk, mereka secara alami ingin menghindari semua makhluk yang berkumpul bersama. Jika tidak, perang berdarah skala besar akan segera terjadi. Setelah memasuki salah satu lorong, si kecil dan yang lainnya dengan cepat berlari ke depan. Mereka tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Akhirnya, kabut menipis dan cahaya terang menyinari. Setelah itu, mereka keluar. Dalam sepersekian detik itu, mereka merasakan gelombang esensi spiritual yang kaya. Itu beberapa kali lebih padat daripada pavilion surga mending dan esensi spiritual praktis mencair. Dunia kecil ini adalah harta karun. Berkultivasi di sini akan menghasilkan efek 2 kali lipat dengan setengah pekerjaan. Beberapa orang tergerak. Di depan mereka ada sebuah danau, dan itu sangat jernih. Untaian esensi spiritual naik, dan aroma obat kuno melayang. Bahkan lebih jauh ke kejauhan, ada binatang buas melolong. Beberapa puncak gunung dipenuhi dengan warna, dan ditutupi dengan tanaman merambat spiritual. Pohon-pohon yang indah tumbuh, dan itu tampak seperti surga. Ada 4 batang obat roh di sana. Seorang saudari senior berteriak kaget, dan menunjuk ke dasar gunung. Tepat pada saat itu, si kecil berteriak keras dan melemparkan karung besar di tangannya ke samping. Seperti binatang buas berbentuk manusia, dia menunjukkan kekuatannya dan dengan kasar berlari keluar. Kaca. Suara pecah dipancarkan dan sebuah pohon besar melolong dalam kesedihan. Itu pecah menjadi 2 bagian dan dengan cepat berubah menjadi pohon yang pecah. Beberapa murid Heaven Mending Pavilion ketakutan. Itu adalah ahli ras pengkhianat, dan biasanya bisa berubah menjadi pohon besar. Saat tersembunyi di dalam hutan, akan sulit untuk ditemukan, dan itu benar-benar menakutkan. Jelas bahwa ini adalah kejeniusan ras pengkhianat. Itu benar-benar jenius, dan baru saja, ia ingin melakukan serangan diam-diam pada mereka. Pada akhirnya, dia dihancurkan oleh tubuh fisik lelaki kecil itu saat masih hidup. Puleng-leng! Di kejauhan, seekor burung besar berwarna merah melesat ke udara. Itu terbang ke kejauhan dan memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Merah besar, jangan pergi! Masuklah ke dalam mangkukku.
Pria kecil itu berteriak keras dan mengangkat batu besar yang beratnya lebih dari beberapa ribu jin, langsung menghancurkannya ke langit. Dengan suara peng, burung itu berteriak marah dan mengeluarkan api yang tak berujung, menggoreng batu menjadi magma. Hitam kecil, kamu tidak diizinkan pergi. Tinggalkan beberapa makanan. Si kecil membalikkan tubuhnya dan melihat ke kejauhan. Dia melihat Bearman bertanduk berwarna hitam dan simbol berkedip di sekitar tubuhnya sebelum melarikan diri tanpa jejak. Genius Heaven Mending Pavilion tercengang. Murid kecil ini sangat tak kenal takut. Saat memasuki hutan, dia seperti naga yang kembali ke laut. Dia kasar dan liar, langsung menakut-nakuti makhluk kuat di sekitarnya, yang jenius dari ras masing-masing. 1. GGP memberitahu saya bahwa mereka menyebutnya naga ular, tetapi karena kami sudah menyebutnya naga banjir begitu lama, itu akan tetap seperti ini untuk saat ini. Kami menyebutnya naga banjir karena merupakan naga legendaris dengan kemampuan mengendalikan hujan dan banjir. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.